Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di video tentang pelajaran IPA dan sekarang kita akan belajar tentang pengukuran. Baik, kita mulai. Jadi teman-teman semua, pengukuran itu adalah kegiatan paling mendasar ketika kita melakukan suatu praktek atau penelitian atau kegiatan ilmiah. Dalam metode ilmiah, ada salah satu hal yang penting yaitu observasi atau pengamatan. Observasi menjadi bakal kita melakukan suatu penelitian atau observasi juga kita gunakan saat kita melakukan percobaan melihat hubungan antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Hanya saja, observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh indera manusia kadang dan memang tidak cukup, harus dibantu oleh alat ukur. Disinilah muncul kegiatan pengukuran. Kegiatan pengukuran pada dasarnya membandingkan antara salah satu karakteristik, sifat, atau hal yang dimiliki suatu benda yang akan kita ukur dengan satuan yang ada pada alat ukur. Contohnya, kita akan mengukur tinggi seseorang. Orang memiliki banyak karakteristik atau sifat dalam tubuhnya atau dalam dirinya, baik itu massa secara fisik, tinggi, suhu tubuhnya, maupun sifat biologis lain atau sifat fisik lain. Dalam hal ini kita ambil salah satu sifat fisik yaitu tinggi. Tinggi akan kita ukur. Untuk mengukur tinggi kita harus menggunakan alat ukur. Dan alat ukur yang cocok tentu adalah pengukur tinggi meteran. Di pengukur tinggi meteran ada angka-angka yang telah ditulis, yang panjangnya sama antara satu skala angka dengan yang lain. Nah, angka-angka ini atau skala-skala ini yang kita sebut dengan satuan. Jadi, satuan itu adalah standar ukur yang ada pada alat ukur. Sesaat seseorang mengukur berapa tingginya atau tinggi orang lain, kita menggunakan alat ukur dengan satuan sentimeter. Ini salah satu contoh hasilnya. Tinggi Pak Hilman 180 cm. Dari satu kalimat ini ada 3 hal atau 3 artikel yang penting. Pertama ada besaran, kedua ada nilai atau angka, dan ketiga ada satuan. Kita mulai terlebih dahulu dari besaran. Secara singkat, besaran itu adalah hal yang diukur. Saat kita mengukur tinggi berarti besarannya tinggi. Saat kita mengukur berat atau massa berarti besarannya massa. Saat kita mengukur suhu tubuh berarti besarannya itu suhu tubuh. Sesuatu bisa disebut sebagai besaran hanya jika dia pertama dapat diukur dan kedua dia itu setelah diukur memiliki nilai angka. Jadi perasaan, rasa suka, rasa senang, opini itu tidak termasuk ke dalam besaran. Tetapi contoh angka, tinggi, kemudian massa, suhu, terus berapa besar kuat arus listrik, berapa luas penampang tubuhnya, berapa volume cairan yang ada dalam tubuhnya, dan lain-lain, yang mana itu semua dapat diukur dan akan menghasilkan nilai angka, maka yang seperti itu kita sebut dengan besaran. Selain besaran, kita juga di sini memiliki nilai angka. Nilai angka menunjukkan ukuran dari sifat yang dimaksud. Jika tinggi Pak Hilman 180, maka tentu itu lebih besar dibanding yang tingginya hanya 160 saja.
Tapi tinggi Pak Hilman akan lebih kecil ukurannya dibanding yang 200 cm. Semakin besar angkanya, semakin menunjukkan kalau ukurannya atau nilainya itu lebih besar. Dan yang terakhir, kita memiliki satuan. Saat mengukur tinggi, satuan yang kita pakai cm. Nah, ini adalah sebuah pembanding. Sebuah pembanding yang nilainya selalu tetap. Karena 1 cm di Indonesia akan relatif sama dan tetap panjangnya dengan 1 cm di negara-negara lain. Ini yang disebut dengan satuan. Satuan ditempatkan setelah angka. Jadi kita tulis angka dulu, baru kita tulis satuannya. Ngomong-ngomong hal yang bisa atau hal yang dapat diukur, maka banyak sekali hal yang dapat diukur. Hal fisik atau hal fisika yang dapat diukur di sekitar kita. Mulai dari tegangan listrik, luas, volume, massa atau berat, gaya, kemudian besar kerapatan suatu benda, tekanan, keras bunyi, frekuensi, dan lain-lain. Banyak sekali. Tetapi dari semua besaran ini atau hal yang dapat diukur ini, yang menjadi pokok atau yang menjadi dasar atau yang menjadi utama jumlahnya hanya 7, yang kita sebut dengan 7 besaran pokok. 7 besaran pokok ini disingkat dengan SMP jiwa. Ini singkatannya. SMP jiwa. S untuk suhu, M untuk massa, P untuk panjang, J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, dan A untuk arus listrik. Seperti yang dibahas sebelumnya, saat kita melakukan pengukuran suatu besaran, maka hasilnya akan ada angka. Hasil itu dilihat dari alat ukur, yang mana di dalam alat ukur yang dimaksud ada sebuah pembanding atau standar yang tetap untuk membandingkannya, yang kita sebut dengan satuan. Maka suhu pembanding tetapnya secara standar itu adalah Kelvin. Mirip seperti Celcius tetapi berbeda. Massa itu tuh adalah kilogram. Jadi kilogram itu dalam fisika disebutnya bukan berat, tapi kilogram itu diperuntukkan untuk massa. Meter adalah satuan atau pembanding tetap untuk panjang. Panjang punya banyak nama. Panjang bisa juga disebut dengan tinggi, bisa disebut dengan kedalaman, bisa disebut dengan ketebalan, bisa disebut dengan jarak, perpindahan, dan lain-lain. Sepanjang memang mereka semua menggunakan satuan pengukuran meter atau kilometer atau sentimeter, milimeter, dan lain-lain. Selanjutnya ada jumlah zat yang diukur dengan mol dan intensitas cahaya yang diukur dengan kandela. Ini akan lebih spesifik dipelajari nanti saat kalian SMA. Ada waktu yang diukurnya itu dalam detik atau nama lainnya adalah second. Dan juga ada arus listrik yang kita ukur dengan ampere sebagai satuannya. Bagaimana dengan besaran-besaran lain di luar SMP jiwa? Semua besaran di luar besaran pokok SMP jiwa kita kategorikan sebagai besaran turunan. Apakah itu kecepatan, ataukah itu volume, ataukah itu gaya, usaha atau energi, tegangan listrik, dan seterusnya. Sepanjang di luar dari besaran pokok,
maka dia termasuk ke dalam besaran turunan. Untuk mendapatkan besaran turunan, biasanya besaran pokok akan dioperasikan melalui perkalian atau pembagian. Bisa juga antar besaran pokok atau antar besaran pokok dengan besaran turunan atau antar besaran turunan dengan operasi kali dan bagi. Itu akan menghasilkan suatu besaran turunan. Selanjutnya, setelah membahas tentang besaran, kita akan membahas tentang satuan atau pembanding tetap atau standar pengukuran saat kita melakukan kegiatan pengukuran. Satuan dapat berbeda tergantung dengan situasi saat kita mengukur. Contoh, saat kita mengukur jarak antar kota, kita tidak menggunakan sentimeter, tapi kita umumnya menggunakan kilometer. Untuk mengukur panjang lapangan, penggunaan kilometer terlalu repot, maka kita pakai meter. Sementara untuk lebar meja biasanya kita pakai sentimeter. Jadi tergantung konteks kita melakukan pengukuran di mana dan apa yang kita ukur. Satuan yang akan muncul pun itu akan mengikuti. Kita beranjak ke besaran yang lain, yaitu massa. Jika kita mengukurnya daging kurban, maka kita gunakan kilogram, bukan ton. Tapi jika kita mengukur kontainer atau peti kemas, kita tentu gunakan ton dan bukan gram. Namun jika kita mengukur benda yang lebih kecil lagi, yang harus sangat presisi, kita gunakan gram, bukan ton, bahkan kilogram pun tidak. Jadi kembali ya teman-teman, pengukuran itu akan menghasilkan satuan yang harus disesuaikan dengan konteks saat pengukuran dilakukan. Meskipun pada akhirnya satuan-satuan ini saat dihitung dalam sebuah persamaan yang ilmiah, biasanya mereka dikembalikan ke satuan SI-nya. Apa saja satuan SI? Satuan SI banyak, dan untuk besaran pokok di sini kita bisa melihat satuan SI-nya. Untuk besaran turunan, mereka pun punya satuan SI masing-masing. Yang akan kita pelajari sekarang yaitu konversi satuan dasar dan salah satu yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu konversi satuan dari besaran-besaran pokok dan ada salah satunya dari besaran turunan. Kita akan mulai dari konversi satuan panjang. Satuan panjang banyak sekali, mulai dari tahun cahaya, astronomical unit yang nilainya begitu besar, sampai yang paling kecil pikometer dan bahkan banyak yang lebih kecil daripada itu. Tapi yang akan saya angkat hanya 5 satuan panjang yang umum muncul dan keluar. Pertama kilometer, meter, sentimeter, milimeter, dan terakhir mikrometer. Karakter yang mirip seperti U, tapi di depannya itu terdapat belalai panjang, kita sebut itu dengan mikro. Kita sama-sama bahas mulai dari contoh kasus nomor 1. 7,2 km kita akan ubah menjadi meter. Di sini kita sudah diperlihatkan dengan sebuah tangga konversi. Bagaimana cara menggunakannya? Saat kita memiliki kilometer dan diubah menjadi meter, artinya kilometer yang berada di atas dia harus turun ke bawah agar dia bisa mencapai meter. Dari kilometer ke meter, jika dia turun 1 kali, maka kita harus mengalikannya dengan 1000.
Sehingga 7,2 ini kita kalikan dengan 1000 agar nanti hasilnya menjadi meter. 7,2 kali 1000 hasilnya 7200 meter. Mudah kan? Jadi kalau turun kita kali. Kita coba sekali lagi. Kita punya 5 cm dan berubah menjadi milimeter. Kalau kita perhatikan di tangganya, sentimeter posisinya ada di atas dari milimeter. Berapa kali turun dari sentimeter ke milimeter? 1 kali turun kecil. Dari sentimeter ke milimeter diketahui di sini jika dia turun kita kali dengan nilai 10. Sehingga 5 kita kalikan dengan 10 agar tadinya sentimeter berubah jadi milimeter dan hasilnya 50 milimeter. Dua contoh yang sebelumnya menunjukkan contoh yang turun. Bagaimana jika naik? Naik kebalikannya, kita akan membagi. Salah satu contohnya yaitu 8.100.000 mm kita ubah menjadi kilometer. Dia naik karena milimeter posisinya di bawah, sementara kilometer posisinya di atas. Naik berapa kali? Jika kita perhatikan di sini, dari milimeter naik ke meter, naik 1 kali dulu dengan nilai bagi 1000. Kemudian dari meter ke kilometer naik 1 kali lagi dengan nilai bagi 1000 kembali. Sehingga bagi 1000 dan bagi 1000, 2 kali bagi 1000. Maka 8.100.000 ini kita bagikan 1000-nya 2 kali. 1 kali bagi 1000, 2 kali bagi 1000. Jika kita gabungkan bagi 1000 dengan bagi 1000 ini, maka kita akan mendapatkan bagi 1 juta. Sehingga si 8.100.000 ini kita akan bagi dengan gabungan bagi 1000 2 kali, yakni bagi 1 juta. 8.100.000 bagi 1 juta hasilnya 8,1 kilometer. Hal yang sama juga dapat kita lihat di konversi satuan massa. Tangganya tentu beda karena saya mengangkat satuan-satuan yang umum digunakan. Sekarang kita langsung saja. Dari kuintal ke kilogram itu tuh posisi kuintal di atas, kilogram di bawah. Maka dia turun. Dari kuintal ke kilogram dia itu turun. Jika turun berarti dikali. Kuintal ke kilogram turun dengan cara dikali 100. Maka 9,5 ini kita kali dengan 100 sehingga kuintalnya menjadi kilogram, hasilnya 950 kilogram. Hal yang sama muncul di kilogram ke miligram. Kilogram ke miligram. Kilogram ke miligram dia turun 1 kali dengan nilai dikali 1000 dan sekali lagi dengan nilai dikali 1000. Sehingga kita tulis 2 kali dikali 1000. Maka 6,4 kita akan kalikan 1000. 1 kali dan 1000 lagi. 2 kali. 1000 kali 1000 hasilnya 1 juta. Maka 6,4 dikali 1 juta hasilnya 6.400.000 miligram. Bagaimana dengan yang naik? Untuk yang naik, maka seperti sebelumnya dibagi. Di sini kita punya 5.700.000 gram, kita ingin ke kuintal. Maka dia naik dari gram ke kuintal. Pertama, 1 kali naik dibagi 1000. Hati-hati ya.
Dari kilogram kita tidak langsung ke ton, tapi ke kuintal dulu. Kilogram ke kuintal dibagi 100. Awalnya bagi 1000, kemudian bagi 100. Bagi 1000 bagi 100. Biar nanti 5.700.000-nya akan berubah menjadi kuintal. Yang asalnya gram ya. Bagi 1000 bagi 100 kita gabungkan jadi bagi 100.000. Maka 5.700.000 ini bagi 100.000 hasilnya 57 kuintal. Untuk yang lainnya bisa kalian coba pelajari sendiri dari pembahasan yang sudah saya tulis di sini. Khususnya untuk satuan volume. Untuk satuan volume, hal yang penting kalian ketahui adalah liter sebenarnya adalah desimeter kubik. Lalu mililiter itu tuh adalah sentimeter kubik atau cc. Naik turun untuk volume, konversi satuan volume ini lebih sederhana dibanding yang satuan massa dan satuan panjang. Dan yang terakhir agak berbeda, konversi satuan waktu. Jam, menit, dan second saat dia itu beralih, maka kalau turun dikali 60, kalau naik dibagi 60. Tentu lebih mudah dikali atau dibagi 10, 100, 1000, 100.000 daripada 60. Tapi kita bisa kok, kita coba ya. Pertama 15 menit kita harus ubah jadi second. Menit ke second dia itu turun. Turunnya berapa kali menit ke second? Turunnya itu 1 kali. Maka cuma sekali dikali 60. 15-nya dikali 60 sekali aja. Hasilnya 900 detik atau 900 second. Bagaimana dengan keterangan waktu yang memiliki dua satuan berbeda? Pertama ada jam, kedua ada menit. Contoh 1 jam 30 menit. Kita harus ubahnya menjadi second. Maka kita harus pisahkan jam dan menit ini. Kita pisahkan dengan tanda tambah. 1 jam kita akan ubah menjadi second. 30 menit kita akan ubah juga menjadi second. Pertama 1 jam diubah jadi second, kemudian 30 menit menjadi second. Kita perhatikan dulu yang jam. Jam ke second dia lompatnya 2 kali. Kali 60, kali lagi 60. Maka 1 jam dikali 60 dikali 60 untuk berubah menjadi second. Sementara untuk yang menit, menit ke second hanya lompat 1 kali saja. Maka si 30 menit ini kita kalikan dengan 60 second. 1 kali 60 kali 60 hasilnya 3600. 30 kali 60 hasilnya 1800. Kita gabungkan, jumlahkan, maka hasilnya 5400 second. Bagaimana dengan menit yang bukan kelipatan 60? Contoh 90. Maka kita bagikan saja. Menit berubah menjadi jam, dia itu naik. Kalau naik tentu dibagi. Naiknya 1 kali, maka dibaginya 60 1 kali saja. 90 bagi 60. Hasilnya 1,5 jam. Atau jika kalian belum paham tentang bagaimana mengubah menjadi bilangan pecahan secara cepat, kita bagikan 90 per 60-nya dengan cara konvensional. 90 bagi 60. 90 bagi 60 hasilnya itu 1. 1 kali 60, 60. 90 kurangi 60 hasilnya 30. Maka 1 yang di atas akan menjadi jam dan 30 di bawah akan menjadi menit. Sehingga hasilnya 1 jam 30
menit. Baik teman-teman semua, itu saja dari saya. Untuk teman-teman yang belajar online, silakan teman-teman coba kerjakan latihan ini. Dan nanti saya akan coba kirim lembar kerja peserta didik dari kegiatan belajar kita hari ini. Terima kasih teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.